akun Facebooknya KR53 Broadcast. Kemarin sama Mbak, sekarang saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil siapa ini? Monggo Adi, monggo lain. Ya, kita ketemu dengan Mas Naim Adin Maulana ya. Dia seorang aktor penggerak desa Pacarpluh. Desa Pacarpluh itu desa di Megalo, salah satu desa di Megalo. Ada berapa desa? Ada Megalo ada 13 desa. Dia salah satunya di desa Megalo itu. Nah, Mas Adin, saya kira banyak orang membaca soal Mas Adin sendiri. Kalau saya lihat, serta sebenarnya ini mulai lihat banyak media mulai lihat Pacarpluh karena bisa kontroversi atau bisa berbeda dengan yang lain atau beda ngapain NU ngurus tukang cukur gitu kan agak aneh. Tapi ya saya ingin bilang overall, jadi semua yang dilakukan di NU Pacarpluh ini adalah satu desa yang unik dengan gaya ber-NU yang dimodernisasi, kira-kira begitu. Dan saya kira ini tipologi ya, model yang banyak orang mulai mikir bisa juga ya NU begini gitu. Dan ada beberapa penghargaan lah kira-kira mengapresiasi kegiatan Mas Adin ya. Mengapresiasi, saya nggak sebutkan penghargaan apa saja. Saya di sini mau bicara soal apa sih yang masalah itu, apa sih yang bikin masih galau gitu kira-kira malah. Oke Mas Adin ya. Kita bisa mulai. Anda mau cerita apa soal NU yang menurut Anda ya sedikit bisa menginspirasi lah ya. Temanya misalnya menginspirasi, saya sih pingin tapi belum. Nah, nggak apa-apa juga. Terima kasih Mas Hasim. Jadi terus terang kalau dikatakan sudah atau prestasi mungkin ya belum Mas, karena memang saya khidmat di NU itu kan memang bagian dari panggilan hati. Saya ini bagaimanapun juga santri. Saya dulu mondok di daerah Tanah Beras, kemudian ya jiwa itulah yang kemudian ingin menghadirkan kemanfaatan dalam masyarakat. Tapi saya tahu diri, kapasitas saya itu bukan seorang kiai yang kemudian dengan karismanya bisa memberikan oase. Ya, pokoknya yang jelas saya tahu diri. Nah, di satu sisi juga ada kelemahan-kelemahan yang tidak bisa saya mainkan sebagaimana teman-teman aktivis NU pada umumnya yang kemudian ngopeni majelis satu dengan majelis yang lainnya, jamiah satu dengan yang lainnya. Saya ingin mencoba berkhidmat itu memberdayakan keorganisasian. Karena organisasi ya pengennya lembaga atau jamiah ini menjadi sesuatu yang menghadirkan manfaat tentunya yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas saya ya. Makanya kalau dikatakan Mas Adin di Pacarpluh ada NU istimewa, saya katakan belum ada, khususnya yang saat kami direct atas nama NU. Tapi kalau yang direct oleh banyak orang ya, atau kultural, betul, itu sudah. Makanya saya mencoba masuk ke ruang masih kosong itulah ya, seperti itu. Nah, ketemulah pemberdayaan awal itu melalui lazisme. Jadi awal kami berdaya memang waktu lazisme. Ya pada waktu itu saya harus akui terus terang, kami sangat terinspirasi oleh lazisme Jombang pada waktu itu.
memang tidak ideal secara kuantitatif, tapi setidaknya gerakannya, kreativitasnya menginspirasi. Makanya saya harus apresiasi. Saya terus terang dalam hal ini mengapresiasi dan nyantri lah kepada Gus Didin yang pada waktu itu menggerakkan Lazisme Jombang. Saya berapresiasi. Dari situlah kemudian kami terus berkreasi, memanfaatkan jejaring online seperti ini, ya, yang pada waktu itu belum dimanfaatkan banyak teman-teman pergerakan. Singkat cerita, akhirnya ketemulah saya dengan orang yang mengapresiasi gerakan kami di Akar Rumput. Orangnya mirip sama Mas Hadap tadi. Oh. NU cabang Katolik. Tetapi dia benar-benar NU. Dia adalah benar-benar NU. Itu seorang santri beneran, tapi dia aktivis pemberdayaan masyarakat, yaitu CSR-nya pengelola atau waktu itu adalah General Managernya Astra Udama. Ya dari situlah kemudian kami terus melakukan kreativitas macam-macam itulah. Tapi tetap dalam bingkai standing posisi kami adalah aku NU. Seperti itu. Ya, banyak orang bertanya tentang apa berarti di Pacar Puluh itu. Kalau soal jadi rame itu banyak kawan-kawan apresiasi tentang apa itu? Ya mungkin kalau ramenya itu kan ya karena memang kita memanfaatkan media sosial. Jadi awal memang media sosial itu benar-benar kami jadikan alat untuk kampanye, alat untuk menyebarkan ide, dan juga alat untuk marketing. Maksudnya marketing itu bukan marketing produk-produk, tapi ada marketing ide yang sehingga menemukan saya dengan Astra Uda Motor, menemukan saya dengan pihak-pihak yang lainnya, termasuk dengan teman-teman aktivis pergerakan yang lainnya. Itu dari media sosial. Mempromot orang-orang, membuat bangga teman-teman bekerja di lapangan. Iya. Jadi walaupun sebenarnya Mas terus terang saya harus apresiasi, ya saya harus akui terus terang memang belum ideal. Termasuk apa yang kami lakukan, namanya juga pergerakan di masyarakat fluktuatif, Mas. Ya. Seperti kadang naik, kadang turun. Seperti hari ini adalah sebenarnya saya itu dalam posisi turun, Mas. Tapi ya gara-gara Mas Ruhan ngomong ayo buat cerita lah. Kemudian Mas Hasim ngejak, ya sudah lah. Ya jadi terus terang kalau hari ini memang, tapi kan saya coba menampilkan dari sisi marketingnya atau promosinya, kami tetap hidup. Ya. So kemudian nanti ada energi baru. Lebih-lebih di Desa Pacar Puluh sekarang proses suksesi kepemimpinan desa, sehingga kami harus kudu soto tiarap, Mas. Tiarap dulu. Iya, karena ojo sampai kita action tapi malah menimbulkan masalah. Betul. Apa sih Mas yang belum selesai dalam persepsi yang belum ideal? Jadi kan ya, kalau seandainya awalnya orang mengenal kami adalah dari aspek kewirausahaan. Nah, ketika wirausaha kan otomatis bicaranya adalah kontinuitas usaha, kontinuitas kan belum ideal. Apalagi yang kami sasar, yang kami bidik edukasi itu kan anak-anak muda yang masih sangat dinamis seperti itu, sehingga ya itu saya akan berikan dalam aspek itu, atau dalam aspek kalau orang dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Tapi dari aspek jamiah kaderisasi saya merasa sudah bersyukur. NU setidak-tidaknya orang kemudian ada ikatan emosional dan percaya diri dengan Nahdlatul Ulama. Kemudian balon-balonnya yang menjadi nanti supre kepemimpinan berikutnya itu juga hidup. IPNU masih hidup, IPPNU, Pagar Nusa, kemudian GB Ansor. Nah, GB Ansor itu tidak seberapa aktif sih, cuma IPNU, IPPNU, Pagar Nusa. Dan semua orang ini, kader-kader NU ini mewarnai desa. Jadi saya pasang mereka di Karang Taruna, ya itu semuanya ya tinggal ganti baju loh, Mas. Kalau pertanyaannya bis masalah gitu, pertama
pertanyaannya, apakah sebenarnya di dalam hidup pikuk orang bergembira, bekerja atau berkhidmat ke NU itu sebenarnya kalau pertanyaannya masalah-masalah banyak teratasi Mas, misalnya masalahnya itu janda-janda, rumahnya rusak, apa itu sebenarnya kepegang nggak? Insya Allah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bisa Mas, melalui lazisme. Sudah, maksud pertanyaan saya sudah Pak belum? Sudah. Setidak-tidaknya, tapi kan gini, teratasi itu bukan kemudian secara berkelanjutan didampingi, tapi adalah setidak-tidaknya pada kepedulian. Masih pada taraf itu. Dan saya kan harus tahu diri, kapasitas kami itu kan sebenarnya ya ibaratnya itu ya pelengkap, bukan pemegang utama. Contoh seandainya gini, karena NU Pacar Peluk eksis melalui lazismenya dengan berbagai macam program filantropinya, akhirnya kan menginspirasi pimpinan desa juga melakukan terobosan yang sama yang tidak dilakukan di desa lain. Contohnya adalah ODGJ, posyandu ODGJ, satu-satunya di Jombang mungkin di desa ada di Pacar Peluk. Dan saya harus apresiasi itu adalah dari dan ada ODGJ ya. Wah ada Mas. Dan secara periodik berjalan. Cuma itu tidak ibaratnya itu dihandle oleh kami otoritas NU, tapi adalah melalui pemerintah desa. Itu sudah bagus kan? Iya. Tapi kan memang saya harus mengakui, saya memang kebetulan kepala desa kami ini terus seirama dengan frekuensi. Iya. Malah kalau ketemu nih Mas Haji ada ide apa? Ya itu kan menarik, saya senang gitu aja. Seperti itu, beliaunya terbuka ada ide apa. Nah, tapi kan saya juga harus tahu diri. Ya apa pimpinan politik kan pasti butuh iki karyaku. Nah, maka tetap meskipun tanpa harus pakai nama ini bagi saya tidak masalah. Tapi sudah kemaslahatannya nyata. Ya. Beberapa persoalan bisa diatasi. Iya. Basisnya begitu. Setidak-tidaknya. Nanti pertanyaan kalau ini anak-anak yang tidak sekolah itu kalau anak-anak pantau juga. Kalau gini. Jadi kan begini, kalau kita basicnya pada melalui lazisme itu kan memang juga mengarah ke sana. Cuma memang untuk pendampingan dan edukasi arah yang tidak sekolah itu belum. Karena apa? Di Pacar Peluk itu anak tidak sekolah harus lari keluar desa untuk menjadi pabrik. Gitu ya. Jadi mereka yang ada di Pacar Peluk itu rata-rata anak yang aktif di NU melalui bandung-bandungnya dan di Karang Taruna yang itu usia SMA ke bawah, SMA dan atau kuliah. Yang tidak situ ya sudah keluar. Yang profilnya nggak punya yang ekonomi sangat lemah itu terus sangat kecil kan, nggak profil. Itu nanti gini Mas, itu ya tadi ya maaf kami karena basicnya masih sederhana seperti itu ya masih ada bentuk kepedulian. Kepedulian itu cuma belum kepada pendampingan yang sifatnya misalnya penyaluran hanya dulu ketika kami di-challenge sama Astra Unawoto itu kan kemudian kami coba apa sih yang sekiranya bisa digagas atau diperbuat, maka kami buat memfasilitasi dengan NUB Barbershop, kemudian melalui kedai susu ya itu kan memang asumsi saya arek-arek kudu dibekali pengalaman berwirausaha. Saya mengenai ngomong, aku gak pengen jadi tukang cukur, aku gak pengen jadi pedagang susu. Tapi mindsetmu adalah mindset pengusaha, ya, kewirausahaan. Ya, itu ya makanya melalui itu Mas, walaupun karena motivasinya memang edukasi, maka kalau dihitung-hitung dari aspek bisnis, ya belum menjadi pengusaha. Ya, tetapi kan paling tidak kalau sedang kita diskusikan itu kalau misalnya membantu menyelesaikan masalah itu dimulai dengan
hal-hal yang borong yang dengan bilang tadi itu, atau biasanya persoalan-persoalan krusial. Apa sih persoalan krusialnya di Pacar Pelo itu? Misalnya saya kira kalau misalnya ada anak kecil yang nggak sekolah karena ekonomi, wah itu persoalan serius. Tadi itu saya bilang ada janda yang sudah nggak produktif, yang sudah agak berumur, ada rumah yang sangat rusak. Nah, memang tidak perlu ada puskesmas DPJ, tidak selalu kita kerjakan sendiri, ya. Kerjakan banyak orang rame-rame. Nah, dari citranya sebenarnya kan kebutuhan citra bahwa ini kita sedang on the track membantu penyelesaian dengan gaya-gaya NU kan. Sebenarnya ya kita ini sesungguhnya ya memang punya kepentingan, bukan kita yang bekerja, punya kepentingan orang lain yang bekerja dalam konteks yang lebih besar, misalnya kebijakan, bagaimana kerja-kerja inisiatif yang dia menginspirasi, ada penguatan data di situ, ada wacana pengetahuan yang sudah bisa diterapkan, kan mestinya pemerintah mengambil kebijakan itu kan misalnya. Nah, saya kira itu yang justru poinnya ketika masalah itu masih ada dan dikuasai kan menarik menurut saya. Ya alhamdulillah memang kami kalau di Pacar Pelo itu sinergi mas dengan pemerintah desa itu sinergi, enakan gitu loh maksudnya. Jadi bisa saling melengkapi. Contoh kemarin tuh ketika Bupati Jombang itu mendeklarasikan gerakan bahagia bersama tetangga. Kayaknya mungkin hanya satu-satunya desa yang eksis di Pacar Pelo. Diambil sampel di Pacar Pelo karena transformasi lain-lainnya sebagai syarat sudah cukup, masuk saja. Iya, tapi kan gini, saya kan ini menarik dan saya kan gini, saya harus akui. Ketika kita itu bisa bersinergi dengan pemerintah desa, atau dengan pemerintah kan enak lah. Soal ingin ku karya sopo biarlah publik yang menilai dan kita tidak perlu aku ya. Saya maka ya sudah ketika seperti itu, apalagi dukungan pemerintah support, kemudian baik dari pihak pemerintah kabupaten, kemudian ke bawah sampai ke desa, ya kita kan lebih enak, gitu gak jalan sendiri. Dan memang tugasnya pemerintah. Kita membantu menyiapkan tadi itu loh, gambar datanya, situasi objektifnya, reasoning yang sudah akan dipakai untuk perjalanan kan lumayan. Saya setuju penggerak sejati itu begitu, nggak bisa kita mengakuisisi seluruhnya data itu milik kita, nggak bisa begitu. Jadi harus ya dibagi-bagi. Kalau perlu ya diklaim orang lain apa-apa. Makanya gini, kalau di Pacar Pelo sebenarnya saya itu disupport bener itu sama anak muda-muda. Anak muda-muda. Jadi kami itu anak mudanya itu aja. Karena itu kan saya ngomong ke Pak Lurah pokoknya nanti di saat itu pakai ganti bajunya karena walaupun itu kadernya kan NU. Jadi dia itu anak dipenuhi BPN, anak Pak Musa, ya wes itu ya. Karena kan aktornya sama saja. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita ya kolaborasi lah seperti itu. Ya semoga setelah karena kan sekarang proses pilkada, semoga nanti pemimpin yang terpilih ya setidak-tidaknya bisa harmonis lah dengan kami. Sudah dijaga kan? Sudah dijaga untuk tiarap dulu. Oke mas. Kalau nggak bisa berkolaborasi, hajar terus. Ya sekurangnya kalau tantangannya adalah kalau selama masih akan bisa menghadirkan problem solving ya, membantu penyelesaian desa, saya kira nggak ada alasan desa itu pasti akan terpojok kalau sedang tidak ingin berkolaborasi. Ya saya kira ya kira-kira kalau saya gitu. Jadi apa sih yang sedang ingin diselesaikan dalam masalah desa, mungkin terus-menerus harus diproduksi ya, diproduksi ide,
penyelesaian yang lebih tajam, merupakan prioritas, merupakan kemampuan lokal, kan itu kira-kira. Iya. Nah, untuk seperti itu memang kami ya nggak setajam juga ketika menganalisis. Karena memang ya saya kan guru, jadi khidmatnya itu masih saja waktu. Malah ketika saya mau aku malah kena begini ya kau makan. Inilah yang mungkin beda saya itu dengan teman-teman yang lain. Teman-teman aktif saya itu rata kan senang melehan. Kemarin belajar ngomong itu nggak betah gitu mas gitu ya. Biasa perlu deh gitu. Ya beda-beda masing-masing orang saya kira. Cuma kan saya merasa tadi itu mungkin apa? Bisa jadi pertanyaan, bisa jadi apa? Membantu, mendorong lah kira-kira. Bisa jadi pertanyaan. Kan hal-hal yang juga prioritas misalnya menyangkut isu-isu di luar keagamaan lah misalnya. Saya bilang persoalan sosial yang tajam, yang analisis, yang apa prioritas. Saya kira misalnya kalau sesederhananya mesti harus coba kita pikirkan apa yang bisa dilakukan oleh membantu petani apa dalam konsep kebutuhan lokal. Itu kan mesti harus juga terlibat. Ketika kita punya kemampuan apa agregasi atau gumpalan politik pacar polo ini sudah didengar, gitu kira-kira. Saya kira itu harus dipush ke dalam dunia yang lebih bisa lebih objektif gitu, lebih persoalan rakyat itu kalau petani harusnya begini kira-kira gitu. Kepada pemerintah ya didorong menjadi kerja pemerintah yang lebih tajam saya kira. Iya. Sebenarnya iya, ide itu juga sebenarnya sudah jadi tidak nih. Kami sebenarnya kan hasil dari dibina atau didampingi oleh Astra Muda Motor itu kan kemudian kami melembagakan diri dan menjadi koperasi. Makanya cuma memang ya apa ya aktor intelektualnya itu kan sementara masih saya untuk urusan. Sedangkan saya juga harus berbagi dengan tugas utama. Jadi masih belum bisa belum bisa ideal. Ya, tapi kami secara kelembagaan sudah kami resmi menjadi Badan Hukum Koperasi Serta Usaha. Namanya UBNUT Pacar Polo. Jadi ada anggotanya, ya, termasuk salah satu tulisannya itu adalah saya nyewakan scaffolding. Scaffolding. Saya juga simpan pinjam seperti itu. Ya, saya kira itu menarik ya. Jadi ya kayak itu koperasi gitu. Tinggal ini koperasinya dikasih gambar situasi objektif. Misalnya lebih bagaimana energi koperasi itu kuat gitu loh. Kalau orang misalnya bahasanya Cak Imam itu diideologisasi. Maksud saya ini ada loh yang bisa kita pelajari dari koperasi-koperasi yang besar sekali, yang jumlah uangnya besar sekali dan kalau kita mau bilang ini, ya sebenarnya rakyat itu di dalam konsepsi aset, kalau dia trust kepada kelembagaan keuangan desa, ya nggak perlu orang lain. Pokoknya trust di situ disimpan di situ, nah. Itu sudah berubah, nah kira-kira gitu. Karena ada bumdes ya. Ada perwujudan nggak butuh bank, ada ideologisasi, nggak butuh kita ini. Yuk butuh berapa, kan gitu kira-kira. Gitu. Harusnya jelas seperti itu. Nggak perlu, bisa jadi nggak bumdesnya kayak dengan itu. Gitu. Kalau misalnya contoh semangat warga lah, yang dia sejak awal sudah istilah koperasi, padahal ya koperasi padahal koperasi. Contohnya untuk mengideologisasi, kita ini bisa keluar dari belitan utang bank tapi utang ke rakyat yang sesama rakyat ini, dan itu jadi visi misalnya ini semangat rakyat.
ini bisa sangat besar sebenarnya. Semangat Warga itu dulu milih Lapas Dam itu, sekarang kantornya di sini. Ada miliaran rupiah di situ. Bahkan kalau di atas contohnya ya, kan kalau koperasi ini terbuka kan ya asetnya kan harus milik warga yang sebesar-besarnya, yang siapa kontribusi berapa dan dia berapa saham kan. Contohnya di CU Semangat Warga itu apa, bisa ditiru oleh beberapa kawan koperasi itu. Contohnya misalnya berinvestasi yang disebut menabung. Menabung itu loh dibatasi, paling banyak ya 2 juta untuk setiap bulan per orang. Karena nanti kalau dia nabungnya besar kan dia melakukan penguasaan. Nah, contohnya begitu. Nah, ini kalau di desa bisa diinspirasi menjadi trust besar. Saya ingin bilang aset desa itu masing-masing orang yang punya aset besar-besar yang uang juga macam-macam itu, kalau trusted ke koperasi ini mestinya bisa untuk keluar dari utang. Saya kira banyak mau belajar itu di tempat lain, sebab saya lihat cukup banyak. Saya juga ingin. Koperasi-koperasi produksi itu bisa kita lihat, misalnya koperasi kopi, koperasi yang punya segmen produksi ya. Itu menggambarkan ada koperasi-koperasi yang bisa mengumpulkan aset dan asetnya dikelola bareng itu besar, misalnya beberapa ekspor. Tapi kalau koperasi keuangan misalnya yang bukan produksi, banyak di Pancur Kasih Kalimantan, di Jogja Sumbilaras, banyak sebenarnya. Nah, ya belajar mekanisme keuangan, misalnya membaca keamanan uang koperasi itu harus disisakan berapa supaya transaksi tetap aman gitu. Kalau diorientasikan ke simpan pinjam, saya sih merasa memang ini seperti jalan penting. Tapi kalau kedengarannya simpan pinjam itu tidak produksi, orang tidak sedang berusaha, ya itu nanti kayak KSP aja. Makanya kalau badan kami itu kan tidak KSP, KSU ya. KSU, kalau koperasi tidak bisa. Makanya dulu itu saya mikir apa ya, sederhana tapi yang mesti dibutuhkan sehingga bisa produktif. Ketemulah itu, saya sewa scaffolding. Satu-satunya unit usaha yang kemudian bisa, meskipun nominalnya tidak besar, tapi kan tetap bisa jalan. Iya. Ya nanti kan misalnya sampai ke sewa itu kan sewa L300 bak gitu kan, kira-kira ya gitu. Tapi mungkin tidak hanya koperasi yang menyewakan, tapi kita sedang ketika aset ini terkumpul dan sedang mempercayai anggota untuk mengelola. Saya kira itu. Nah, tujuan ideologisasi kepada ruang publik, pada masyarakat untuk percaya itu loh, usaha kita bareng. Nanti kalau ada pinjam di sini, pinjam itu ada bunganya atau bukan bunga lah istilahnya, ada sisa SHU, ada SHU-nya. Nah, terus kemudian dipastikan SHU kan kembali ke anggota. Itu saya kira ya kalau uangnya masih 100 juta, 200 juta, sepertinya masih akan ada persoalan cash flow dengan staff ya, dengan pasukan. Artinya masih akan susah untuk menutupi pembayaran yang menjadi profesional. Tapi kalau sudah 10 miliar, saya kira tidak akan ada kesulitan. Pasti nggak akan ada kesulitan, dan pengurusnya bisa profesional, bisa bekerja di situ. Di samping ya kalau ketuanya sih kerja di tempat lain, sudah banyak undang-undang. Sudah 10 miliar itu udah banyak, udah jadi konsultan itu kan, udah banyak orang lain pengen ikut gitu kan. Saya kira ya di kelompok lain di Terma Credit Union itu, kelompok-kelompok kredit union yang punya modal 10 miliar itu tidak terlalu belum banyak tidak sedikit jumlahnya, sangat besar. Ada yang 30 miliar, banyak sekali.
yang pakai terma-terma itu. Tapi intinya menurut saya pelajaran pengalamannya yang menjadi bagaimana rakyat bisa berserikat dalam konteks keuangan. Nanti biar nggak diserbu oleh Bang Pidil. Loh itu kan problem solving loh di depan kampung, di depan warung-warung kan semua kan tergantung ke situ ya. Ini saya yang kayak ceramah lah. Harusnya sih tidak ceramah. Oke Mas, yang belum apa nih? Yang belum malah saya mau tanya ke jenengan. Saya kan senang kalau ya senang dengan sesuatu yang apa ya memberikan tawaran. Meskipun saya bingung, saya itu orang ASN, tapi itu jiwa saya itu jiwa orang swasta, Mas. Ya. Meskipun misalnya saya hari ini, saya pakai baju babi karena 10 November ya. Saya tuh senang kita sedang menyongsong negara itu yang semakin lama semakin baik. Saya optimis itu. Dan saya senang kalau dengan orang nggak pati sibuk, bukan ASN, kayak jadi provokator kebaikan itu di kamu akeh tunggali. Tapi model ASN semakin saya menyukai karena sedang kita song-song bangsa lebih baik. Iya. Kalau background sama itu apa Mas? Maksudnya gini Mas, saya juga tahu yang jenengan ya aktivis, kemudian aktif di ekonomi, kok juga punya concern dengan seperti ini. Loh, saya kan kita baru ketemu ngobrol, saya ketemu dengan jenengan mungkin dua kali waktu di Bung Tomo dan hari di sini. Saya tertarik gitu ya. Kok bisa seperti ini apa ini? Nah, enggak, maksudnya punya concern isu-isu sosial, isu-isu pemberdayaan. Di satu sisi adaptif dengan khazanah kesantrian, sehingga mengapresiasi saya sebagai aktivis Nahdlatul Ulama. Ini kan kalau tidak saya ketahui latar belakangnya kan tanya gitu. Aslinya dari juga. Saya dari Banyuwangi. 20 tahun sudah di Jombang, 20 tahun lebih. Saya di Undar, jurusan ekonomi. Dari mana dulu? Saya di Ataufik Sambo. Ya sesekali ngaji di Beras saya. Lah concern isi kepala saja berubah-ubah itu. Tujuan ekonomi saya bergeser ke 98 itu kan. Iya. Ada situasi sosial yang sedang gonjang ganjing mulainya, bagaimana Soeharto penting untuk jadi pusat perhatian. Saya di situ mulai belajar hak asasi manusia, belajar hukum dikit. Juga kuliah di apa Mas? Ya di ekonomi. Ekonomi. Saya di Lapesdan, NU Jombang. Setelah Pak Zubaidi ada kantor itu kan, ada radionya. Lu yang di dekatnya Polsek Jombang Kota itu sekarang sudah jadi kayak gubuk itu. Dan itu punya siapa itu? Itu punya Lapesdan. Itu saya 2 periode di situ. Itu punya Lapesdan dan ya nggak bisa diteruskan sekarang kayaknya ya, banyak kotor-kotor. Ya maksudnya punya Lapesdan itu secara kepemilikan memang punya lembaga. Punya Lapesdan, dia punya PCNU. Nah kemudian saya di PBNU, di Lapesdan PBNU. Sekarang sudah selesai. Nah setelah di Lapesdan PCNU, saya di Lapesdan PBNU, direktur Lapesdan PBNU. Setelah itu balik lah, lihat dinamika dengan propi warung kopi. Zamannya Gus Dur di Lapesdan. Mas sebelumnya apa sudahnya? Saya Pak Said Akil periode pertama. Jadi Ulil dulu ya, Pak Ulil. Ulil kan periode ini Gus Yahya Saiki. Iya. Kalau Ulil lama ya zaman Mbak Yai Hasim. Iya. Pantas Mas. Oke Mas ya, terima kasih untuk sementara dan saya masih sangat tertarik untuk bicara hal-hal yang galau sebenarnya, tapi ya untuk sementara waktunya sudah cukupkan dulu karena sudah setengah jam. Dari orang-orang yang kayak jenengan tuh kalau galau pasti sangat produktif.
Indikatornya agak sederhana saya kalau lihat orang itu mampu bergerak itu dengan cara-cara pikirannya Soekarno. Barangkali katanya ketika kau resah melihat ketidakadilan atau melihat ketimpangan itu, maka kau adalah temanku. Katanya. Dan itu pasti orang bergerak membantu menyelesaikan. Kalau aktivis NU tiba-tiba, saya sudah beres ini, ya itu palsu mas. Belum selesai mas, belum ideal lah. Benar. Terima kasih mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya minum. Sambil minum biasa. Aku tuh kan